Cara dan syarat untuk menjadi merchant atau pedagang di aplikasi Ombak. Syarat untuk menjadi merchant. Agar bisa bergabung sebagai merchant di aplikasi Ombak, Anda harus memenuhi beberapa syarat berikut. 1. Keanggotaan. Anda sudah menjadi member di aplikasi Ombak dan aplikasi Air Cabang Lampung. Di aplikasi Ombak, Anda boleh menjadi merchant meski status akun Anda belum oke. Di aplikasi Air, status akun cabang Lampung Anda wajib sudah yes. Dan Anda bergabung di Lampung dengan menggunakan uang sendiri atau mandiri. Atau jika dimodali member lain, Anda sudah melunasi hutang Anda ke pemodal yang mensponsori Anda di cabang Lampung. Produk dan domisili. Anda harus memiliki produk yang bisa dijual dalam sistem voucher ini dan memiliki domisili yang jelas. 3. Share margin. Anda harus setuju dengan sistem bagi hasil keuntungan bersama perusahaan. 4. Desain dan cetak voucher. Anda bisa mendesain dan mencetak voucher sendiri atau dibantu oleh pihak perusahaan. 5. Voucher. Pastikan voucher yang Anda keluarkan memenuhi ketentuan yang berlaku. Share margin atau bagi keuntungan. Dalam sistem ini, ada yang namanya share margin, yaitu sistem bagi hasil dari penjualan voucher merchant kepada perusahaan. Ada dua jenis share margin yang bisa Anda pilih. Margin rupiah, bagi hasil berdasarkan jumlah nominal dalam rupiah. Margin satuan, per produk. Contoh, Bayu membeli satu botol minuman dingin di grosir seharga Rp5.000 dan menjualnya di warungnya seharga Rp7.500. Maka perhitungannya. Harga jual Rp7.500 dikurangi harga modal Rp5.000 sama dengan Rp2.500. Jadi, keuntungan Bayu per botol adalah Rp2.500. Ini dinamakan margin satuan di margin rupiah. Jika Bayu memilih bagi hasil jenis ini, ia bisa mengadakan kesepakatan dengan perusahaan berapa rupiah dari keuntungan penjualan setiap produk yang akan diberikan kepada perusahaan. Dalam contoh kasus ini, misalnya, dari keuntungan Rp2.500, Bayu sepakat untuk membagi Rp500 ke perusahaan. Margin per bill tagihan, total penjualan dalam satu nota. Contoh, Siti memiliki toko sembako. Seorang member membeli beberapa barang dengan total belanja Rp130.000. Modal Siti untuk beberapa barang tersebut adalah Rp100.000. Maka perhitungannya, harga jual Rp130.000 dikurangi modal Rp100.000 sama dengan untung Rp30.000. Jadi, dalam satu transaksi atau nota, Siti mendapat keuntungan Rp30.000. Ini yang dinamakan margin per bill di margin rupiah. Jika Siti memilih bagi hasil jenis ini, ia bisa membuat kesepakatan dengan perusahaan berapa rupiah dari total penjualan dalam satu transaksi atau nota yang akan dibagikan ke perusahaan. Dalam contoh kasus ini, misalnya dari keuntungan Rp30.000, Siti sepakat untuk membagi Rp5.000 ke perusahaan. Margin persen. Bagi hasil berdasarkan persentase dari harga penjualan. Margin satuan per produk. Contoh, Rudi membeli sepatu dari supplier seharga Rp200.000 dan menjualnya seharga Rp260.000. Maka, perhitungannya, keuntungan Rp60.000 sama dengan 30% dari modal Rudi. Jadi setiap menjual satu produk, Rudi mendapatkan keuntungan 30%. Jika Rudi memilih bagi hasil jenis ini, ia bisa membuat kesepakatan dengan perusahaan berapa persen dari keuntungan penjualan per produk yang akan dibagikan ke perusahaan. Dalam contoh kasus ini, misalnya dari keuntungan 30%, Rudi sepakat untuk membagi 5% ke perusahaan. Margin per bill tagihan, total penjualan dalam satu nota. Contoh, Dewi memiliki restoran kecil. Seorang member membeli nasi putih, soto ayam, dan teh kemasan. Ia membayar Rp30.000 untuk semuanya. Jika Dewi memilih bagi hasil jenis ini, ia bisa membuat kesepakatan dengan perusahaan berapa persen dari keuntungan penjualan per nota yang akan dibagikan ke perusahaan. Dalam contoh kasus ini, katakanlah keuntungan Dewi 100%. Berarti keuntungan Dewi adalah Rp15.000. Dari Rp15.000 ini, Dewi bisa membuat kesepakatan dengan perusahaan untuk bagi keuntungan 10%, yang berarti Rp1.500 untuk perusahaan. Ketentuan voucher.
Agar voucher Anda valid dan bisa digunakan dengan aman, perhatikan ketentuan berikut. Voucher harus memiliki nomor seri atau barcode untuk mencegah penyalahgunaan. Nominal voucher minimal Rp10.000. Harus ada logo ombak pada desain voucher. Masa berlaku maksimal 6 bulan untuk voucher fisik, agar tidak mudah rusak. Catatan penting. Terakhir, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Share margin yang telah disepakati tidak bisa diubah di kemudian hari. Ini sudah menjadi keputusan mutlak. Voucher adalah tanggung jawab merchant. Jika ada voucher palsu atau penyalahgunaan, merchant harus menanganinya sendiri. Nah, itu dia syarat dan ketentuan untuk menjadi merchant voucher di aplikasi Ombak. Pastikan Anda memahami semuanya sebelum bergabung. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada tim kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk informasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.